Oke, halo semuanya. Hari ini kita akan bahas pembahasan soal dari KSN, masih tentang fisika yang nomor 18 ya. Jadi di sini diketahui ada suatu sistem satu dimensi memiliki energi potensial U bersatuan Joule sebagai fungsi jarak X yang bersatuan meter. Nah, di sini satuannya udah dalam satuan internasional, berarti gak perlu kita ubah lagi ke dalam satuan internasional ya, karena dia udah cocok nih. Yang dinyatakan dalam bentuk UX sama dengan 3x kuadrat min 4x pangkat 3. Jika x0 adalah posisi kesetimbangan stabil sistem, maka nilai UX0 min 1 sama dengan berapa joule. Nah, kita lihat yang ditanyain itu adalah UX0 min 1. Otomatis kita harus tahu dulu berapa si X0-nya. Nanti bisa kita masukin nih si X0 yang udah kita ketahui ke persamaan ini, UX0 min 1, nanti kan ada nilainya ya, ini tuh bisa dianggap sebagai X, yang mana nanti kita tinggal substitusiin ke persamaan yang ini, UX sama dengan 3X kuadrat min 4X pangkat 3. Sebetulnya sesimpel itu gitu ya untuk ngerjainnya. Tapi masalahnya di sini berarti kita harus tahu berapa besar si X0-nya dulu. Oke, untuk mengetahui X0, kita harus tahu dulu sebenarnya apa sih X0 itu. Dari soal udah diketahui kalau X0 itu adalah posisi kesetimbangan stabil sistem. Posisi kesetimbangan stabil sistem. Oke, suatu sistem itu tuh dikatakan setimbang. Mungkin teman-teman masih ingat kalau berlaku hukum pertama Newton, yaitu F-nya harus sama dengan nol. Resultan gaya yang bekerja pada bendanya harus sama dengan nol. Jadi bendanya tuh dalam dua kondisi, bisa jadi dia dalam keadaan diam atau bisa jadi dia dalam keadaan bergerak tapi dalam kecepatan yang konstan. Itu dikatakan sistemnya adalah setimbang, gitu ya. Nah, sekarang kita tahu ya bahwa F-nya tuh dia harus sama dengan nol. Kita akan gunain hubungan usaha energi karena di sini diobrolin tentang energi potensial. Ya, kita akan hubungin usaha dan energi. Dari hubungan usaha dan energi, kita tahu kalau usaha itu akan sama dengan perubahan energi potensial. Di sini energi potensialnya ditulis U, berarti bisa kita tulis W sama dengan delta U. Yang mana W itu rumusnya adalah F dikalikan dengan delta S. Sama dengan delta U, berarti gitu. Nah, bisa ini pindah ruasin nih, berarti F itu adalah delta U dibagi dengan delta S. S itu dia posisi ya, posisi itu dia boleh banget kalau misalnya diubah jadi X gitu. Karena di sini di soal tuh posisinya bukan sebagai S tapi sebagai X. Gitu ya. Nah, berarti bisa ditulis juga nih F tuh adalah delta U dibagi dengan delta X. Yang mana kalau misalnya perubahannya kecil berarti kita bisa tulis jadi DU per DX. Gitu ya. Ingat tadi F-nya harus sama dengan 0. Berarti 0 sama dengan D per dx dari U tuh persamaannya adalah 3x kuadrat min 4x pangkat 3. Min 4x pangkat 3. Kalau teman-teman masih ingat turunan tuh polanya kayak gini. Jadi kalau ada D, dx dari A, x pangkat N, turunannya tuh adalah AN x pangkat N min 1. Ini polanya. Berarti 0 sama dengan, jadi ini tuh 3 kali 2 x pangkat 2 min 1 dikurangi 4 kali 3 kali x pangkat 3 min 1. Berarti 0 sama dengan 6x dikurangi dengan 12x kuadrat. Nah, ini boleh banget karena kita tujuannya mau tahu x kan, boleh banget difaktorin, jadi x-nya keluar, jadi 6 dikurangi dengan 12x. Nah, karena sama dengan 0, berarti ada dua kemungkinan. Bisa jadi kemungkinan pertama itu tuh adalah x-nya sama dengan 0, atau kemungkinan kedua itu yang ini, gitu ya, yaitu 6 dikurangi 12x yang nilainya sama dengan 0. Sama dengan 0 tapi yang ditulis 12 ya. Sama dengan 0 gitu ya. Kok jadi mirip 10 ya, bentar. Oke, sama dengan 0. Min 12x-nya boleh pindah jadi 6 sama dengan 12x. 12-nya boleh pindah jadi 6 per 12 sama dengan x atau setengah berarti ya kalau diperkecil. Nah, jadi ada dua kemungkinan si x0-nya berarti ini tuh bisa jadi dia tuh bernilai
0 atau bisa jadi dia tuh bernilai setengah. Nah, lalu mana nih yang dipilih? Nah, oke, untuk mengetahui kita tulis dulu sini ya. X0-nya tuh dia bisa jadi berapa tadi tuh? 0 atau X0-nya tuh bisa jadi dia tuh adalah setengah. Nah, untuk mengetahui mana yang dipilih, kita harus uji kesetimbangan. Uji kesetimbangan. Jadi, untuk uji kesetimbangannya adalah kita turunkan 2 kali persamaan energi potensial tadi terhadap posisi. Jika nilainya lebih daripada 0, ini tuh berarti sistem dikatakan cenderung stabil. Artinya, kalaupun dia tuh dikasih sedikit gangguan, itu tuh dia akan mengalami gaya yang mengembalikan ke titik setimbangnya. Kalau misalnya D kuadrat energi potensialnya diturunkan terhadap X kuadrat gitu ya, jadi diturunkan 2 kali. Kalau misalnya kita turunkan 2 kali, terus kita substitusi X-nya dan dia itu kurang dari 0, maka ini tuh adalah kurang stabil. Kurang stabil di sini dalam artian kalau misalnya dia tuh dikasih gangguan, dia tuh jadi gak balik lagi ke posisi setimbangnya gitu ya. Oke, berarti kita harus uji kesetimbangan supaya kita tahu kita bakalan pakai X yang mana, apakah yang 0 atau yang setengah. Oke, tadi kan kita udah tahu turunan pertamanya ya. Nih, berarti du per dx tuh kita udah tahu tadi adalah si 6x min 12x kuadrat ya. 6x min 12x kuadrat. Sekarang kita turunin yang keduanya. Berarti d kuadrat u per dx. Tinggal turunin sekali ini yang 6x min 12x kuadrat. Sama kayak tadi polanya. Berarti d kuadrat u per dx kuadrat sama dengan, berarti jadi 6 dikali 1 x pangkat 1 min 1 dikurangi 12 kali 2 x pangkat 2 min 1. Berarti d kuadrat u per dx kuadrat sama dengan 6 kali 1, 6. X pangkat 0 berarti dikurangi 24x gitu ya. Nah, X pangkat 0 tuh dia nilainya adalah 1. Berarti d kuadrat U-nya per dx kuadrat itu adalah 6 dikurangi dengan 24x. Nah, ingat tadi kita punya 2 nilai X kan? Kita bisa masukin nih. Kita asumsiin dulu yang pertama yang X-nya tuh dia sama dengan 0. Berarti 6 min 24X. Berarti 6 dikurangi 24 kali 0. Hasilnya adalah 6. Nah, 6 ini dia lebih daripada 0. Berarti lihat tadi kalau dia lebih daripada 0, sistemnya tuh bisa dikatakan stabil. Stabil. Oke, kita cek lagi yang kedua ya, bisi. Takutnya dia juga yang kedua tuh stabil. X-nya tuh setengah. Berarti 6 dikurangi 24X. X-nya ganti jadi setengah. 6 min 24 kali setengah. 24 kali setengah adalah 12. 6 min 12 hasilnya adalah, yang diobrolin 12 tapi yang ditulis setengah. Taruh ya. Berarti 6 min 12 hasilnya adalah negatif 6. Nah, bisa kita lihat ini tuh kurang dari 0. Kalau kurang dari 0, tadi itu adalah kurang stabil. Oke, berarti kita ambil nilainya tuh adalah yang X sama dengan 0. Oke, kita di sini ya. Nih, kita di sini. Bagian bawahnya. Tadi tuh kita tulis ulang deh. X-nya tuh 3X kuadrat min 4X pangkat 3. X-nya tuh X-nya tuh adalah 3X kuadrat min 4X pangkat 3. Kita itu yang ditanyain adalah X0 min 1 gitu ya. Dengan X0-nya udah kita ketahui, yang digunain itu adalah yang sama dengan 0. Oke, berarti X0 pangkat dikurangi 1 tuh berarti sama dengan 3. Ini X-nya ganti jadi X0 min 1 kuadrat min 4. X-nya ganti jadi X0 min 1 pangkat 3. Oke, X0-nya tuh tadi 0. Berarti 0 min 1 sama dengan 3 kali 0 min 1 kuadrat min 4 dikali 0 min 1 pangkat 3. Berarti U min 1 sama dengan 3 dikali min 1 dikuadratin
dikurangi 4 dikali min 1 pangkat 3. Oke, kita tinggal hitung hasilnya. Min 1 dikuadratin adalah positif 1, 4 dikali negatif 1 dikuadratin adalah negatif 1 ya, itu mah. Berarti U pangkat negatif 1 sama dengan 3 kali 1, 3, min 4 kali min 1 adalah 4. Nah, 3 ditambah 4 adalah 7,0 ya, ingat satu angka di belakang koma. Nah, jadi besar si U X0 dikurangi 1 adalah 7,0 kayak gitu teman-teman. Makasih banyak udah mau menonton, semoga videonya bisa membantu.